Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman komputer offering C tahun 2026 semester 4. Kami akan mempresentasikan terkait proyek yang kami buat, yaitu game tekstual sederhana interaktif dari naskah novel. Sebelum memulai presentasi proyek kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Anggota-anggota kelompok 5 terdiri dari satu Fairuzi Haris Attahillah, kedua Muhammad Fahmi Fersandi, dan yang terakhir adalah Raffi Bahwa Saputra. Untuk pemaparan bab 1 atau pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fairuzi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang, media digital semakin berkembang dan maju seiring waktu. Akses membaca yang seharusnya menjadi mudah karena menggunakan ponsel pintar menjadi kalah saing dengan hadirnya game daring yang merajalela di internet. Generasi muda lebih tertarik bermain game untuk mendapat kepuasan, dopamin, dan keseruan dalam waktu tertentu. Bermain game sebenarnya tidak dilarang, namun generasi muda perlu memberikan batasan tertentu agar tidak memakan waktu yang seharusnya untuk kegiatan lain yang bermanfaat terpakai untuk game daring saja. Ketika suatu novel yang merupakan karya sastra yang memiliki alur yang panjang dalam satu buku yang merupakan karya imajinatif dalam kehidupan tokoh yang ada di dalam cerita penulis, dibuat menjadi suatu game tekstual sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Permasalahan literasi generasi muda menjadi permasalahan yang belum selesai. Banyak generasi muda yang memilih bermain game online atau game offline ketimbang membaca buku yang jelas memberikan wawasan untuk mereka sendiri. Buku fiksi dan non-fiksi memberikan kawasan atau cerita yang memberikan pengetahuan dan imajinasi pembaca. Namun, hal itu belum cukup untuk membuat orang tertarik sehingga perlu inovasi. Jika suatu game yang dibuat dari naskah novel dan game itu termasuk game tekstual atau visual novel, maka game itu menjadi inovasi atas solusi permasalahan sebelumnya. Apa itu game tekstual? Game tekstual adalah permainan yang media elektronik yang menggunakan sastra atau bahasa sebagai permainannya. Tekstual ini merangsang imajinasi pemain tentang tempat, suasana, puzzle, dan pemecahan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah sebuah naskah novel dapat dibuat sebagai game tekstual? Yang kedua, bagaimana menyusun algoritma game yang sesuai dengan alur genre game. Yang tujuan, yang pertama untuk memahami algoritma yang digunakan dalam game tekstual, dan yang kedua untuk menjelaskan implementasi sintaks Python dalam pembuatan game sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini kita menggunakan Python. Python adalah bahasa pemrograman komputer yang mudah dipahami dan sering dipakai untuk membuat software, melakukan analisis data, dan membangun situs web. Untuk gamenya sendiri kita ini game tekstual. Game tekstual adalah game elektronik yang penggunaannya antarmuka berbasis teks yang menggunakan serangkaian karakter. Algoritmanya sendiri itu algoritma turn-based RPG. Algoritma dalam turn-based RPG terbagi atas penempatan karakter, pemilihan aksi karakter, dan eksekusi gerakan aksi. Pada saat eksekusi aksi, pemain hanya dapat menggerakkan karakter pada tempat tertentu selama memenuhi ketentuan permainan. Di sini kita itu membangun naskah ceritanya itu dan menyusun algoritmanya. Tahap pertama yang kita lakukan itu membuat naskah cerita. Tanpa naskah, game tidak memiliki arah tujuan dan makna di dalamnya. Naskah dibuat harus runtut karena memiliki banyak pilihan yang menuntut pemain dalam berpikir. Karena pilihan pemain dapat mempengaruhi hasil dan alur cerita ke depannya. Tentu saja tidak semua detail pada novel dimasukkan ke program karena akan memberatkan ukuran file program dan menjadi bertele-tele. Kita
Pengetahuan Python yang dibutuhkan itu ada 4: tipe data dan variabel, casting percabangan dan pengulangan, struktur data, dan import modul dan package. Selanjutnya adalah bab 3 atau pembahasan. Saya akan menjelaskan apa yang kami buat saat membuat program tentang game ini. Yang pertama ialah bagaimana cara membuatnya. Pertama, sesuai yang dijelaskan oleh teman saya, kami harus membuat sebuah naskah dulu atau mempunyai sebuah naskah novel. Kenapa naskah? Karena kalau naskah itu masih mentah, masih draft mentah atau masih naskah mentah, belum disunting, jadi kemungkinan untuk berubah alurnya sangat tinggi. Tapi kalau sudah novel itu sudah diterbitkan oleh penerbit, sehingga susah untuk mengkreasikan sebuah alur bercabang. Yang kedua adalah membuat algoritma. Algoritma yang dipakai adalah algoritma turn based dan algoritma sederhana. Yang ketiga adalah membuat program game. Yang keempat adalah testing. Testing itu kami menguji apakah program yang kami buat itu berhasil atau belum. Membuat program permainan. Pada pengantar cerita, yaitu seperti introduction atau prolog, perintah yang kami gunakan untuk mencetak cerita adalah perintah print. Karena print itu selain untuk mencetak sebuah variabel, print juga dapat untuk mencetak sebuah string. Lalu karena ada banyak paragraf yang dicetak, maka kami mengulang-ulang print sebanyak yang dibutuhkan. Lalu mengulang hal yang sama sampai pada sesi pilihan. Pada waktu sesi pilihan, suatu karakter akan diberikan dua pilihan, A atau B. Jika kalau pemain memilih A, maka akan mendapatkan hal A, atau sebaliknya jika pemain mendapatkan opsi B, memilih opsi B, maka mendapatkan benefit, yaitu barang B. Barang tersebut bisa berupa apapun, tergantung program yang ditulis. Nah, pada sesi pilihan, pemain harus memilih opsi mana yang diambil. Beberapa opsi diki mempengaruhi alur cerita atau tidak. Contoh program sesi pilihan di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya adalah suatu contoh di mana jika opsi pertama ialah pemain menggunakan nama defaultnya atau nama yang sudah ditetapkan oleh sang novelis. Jadi menggunakan nama tokoh utama sendiri. Sebenarnya untuk kedepannya untuk ceritanya itu menggunakan nama yang dipilih. Karena novel ini tokoh utama novel ini namanya Julius Verne. Jadi kalau misalkan pemain itu menggunakan Julius Verne, maka seterusnya sampai ending pemain menamai karakternya Julius Verne. Nah, kalau opsi kedua itu pemain bisa memasukkan namanya sendiri secara bebas. Jadi sama seperti opsi pertama, pemain dapat melakukan mengisi nama bebas, apapun nama kata itu, bisa berupa angka atau simbol, yang penting berupa string. Nah, sehingga sepanjang permainan nanti nama pemain itu akan menggunakan nama pemain yang tadi yang ditulis tadi sampai akhir, sampai ending. Selanjutnya yaitu adalah sesi pemilihan. Sesi pemilihan kami itu menggunakan sederhana, yaitu if else atau if else. Namun beberapa di sumber lain menggunakan definition atau function. Sebenarnya kami bisa menggunakan definition atau function, tapi kami menggunakan if else untuk uji coba terlebih dahulu. Kalau misalkan uji coba if else berhasil, maka kami akan mencoba definition, def dan function untuk yang lebih lanjut, karena game ini tidak sederhana mungkin, tapi melainkan ada opsi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ialah kami juga menggunakan def function sebagai untuk begini, kalau di suatu ketika suatu player atau tokoh utama akan berupa manusia.
Nah, karena di game ini adalah tentang petualangan, otomatis player itu akan mendapatkan suatu item, suatu senjata atau sebagainya. Nah, otomatis juga dan player itu mendapatkan health point atau darahnya katakanlah. Nanti nanti apa namanya? Ketika player itu mendapatkan serangan ataupun penyembuhan, dia akan darah si player itu akan berkurang sesuai dengan damage yang diterima. Nah, untuk memprogram sebuah health point, kami menggunakan perintah dev drink. Ya, drive dengan functionnya bernama drink. Untuk contoh ini kami mengambil adegan yaitu si tokoh itu meminum sebuah teh herbal sehingga pemain si MC tokoh utama itu meminum teh herbal sehingga tokoh utama itu mendapatkan efek dari teh herbal itu. Untuk programnya, teh herbal itu dijadikan sebuah function yaitu drink underscore t itu sebagai function dan inputnya sebagai player. Lalu dioperasikan menggunakan operasi aritmatika biasa, aritmatika dasar sebagai berapa banyak efek yang diterima oleh player, lalu akan disimpan oleh memori Python sendiri sebagai bahwa si player itu atau si tokoh utama itu mendapatkan efek dari obat tertentu, lalu menggunakan return ke player. Ya, kesimpulannya ialah setelah membuat program yang dikerjakan bahwa bahasa Python cukup efektif untuk membuat program game yang sederhana. Kemudahan sintaks yang dimiliki Python memudahkan seorang pemula dalam belajar pemrograman Python dan memulai proyek membuat game mulai dari input, output, variable data, dan tipe data. Bahkan bisa jadi kami menggunakan struktur data untuk hal yang lebih kompleks seperti inventory ataupun bahasa Indonesianya adalah player bisa memasukkan sesuatu dalam tasnya atau suatu kayak sebuah wadah yang dia bawa. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Selebihnya mohon maaf jika proyek kami ada kurangnya atau pemaparan kami ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.